Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah workflow automation yang berguna, teman-teman. Bukan buat belajar, bukan buat testing-testing doang, tapi benar-benar bikin workflow yang benar-benar ngebantu kehidupan lah. Maksudnya dalam hal penjadwalan. Nah, kali ini, teman-teman, kita akan bikin kalender asisten. Di saya namanya kalender asisten, di mana ini adalah workflow untuk kita dalam hal berarti bisa satu bikin jadwal, ya. Satu yang pertama dulu ngecek jadwal, ya. Dua bikin jadwal, ketiga mengubah jadwal yang sudah ada, keempat menghapus jadwal. Jadi 4, teman-teman. Ya, ini adalah workflow yang mengotomatisasi proses teman-teman saat penjadwalan, yang biasanya harus buka Google Calendar dulu, cek jadwal mungkin minggu depan. Kalau ini kan video saya bikin Sabtu nih, Sabtu malam gitu ya. Saya pengen tahu jadwal saya sampai Sabtu depan atau 1 minggu ke depan. Itu apa aja? Nah, tinggal tanya dengan kalender asisten kita aja. Dimana kita di sini saya menggunakan Telegram sebagai chat interface-nya ya, karena lebih mudah, lebih ringan juga, dan sebenarnya lebih gampang di setting juga ya. Kita contohkan, teman-teman. Kalau di sini ini tes ya, kita testing dulu. Di sini saya tadi udah cek tanya ya, besok jadwal saya apa aja. Besok tuh kan hari artinya minggu. Saya pengen tahu Senin depan jadwal saya apa gitu aja ya. Senin depan saya ada jadwal. Nah, gitu deh. Ini seolah-olah kayak kita nanya ke personal assistant lah. Kayak gitu ya, teman-teman. Enter. Nah, workflow-nya berjalan. Nah, dia get events karena dia ngecek ya. Pada hari Senin 6 Oktober, ya benar, Anda memiliki jadwal berikut: meeting offline RLA jam 10 pagi sampai jam 11 jika Anda butuh. Oke. Di sini dia bilang Senin depan tanggal 6 saya ada jadwal meeting offline RLA. Kita cek di Google Kalendernya apakah benar. Senin depan berarti tanggal 6. Nah, benar. Kayak gitu, teman-teman. Atau barangkali pengen tahu jadwal 1 minggu ke depan. Biar tahu nih, apa aja ya jadwal saya 1 minggu ke depan. Mungkin buat teman-teman yang sibuk, atau siapapun, teman-teman konten kreator, ya, pebisnis, dan sebagainya, ingin ngecek nih, ada nggak ya jadwal, apa aja ya jadwal saya minggu depan. Ada nggak nih jadwal yang tabrakan. Kayak gitu, teman-teman. Kita cek. Kita coba tanya ya. Apa aja jadwal saya 1 minggu ke depan. Jangan lupa di sini di execute dulu. Oke. Enter. Nah, workflow-nya berjalan, dia lempar ke agent dulu buat otaknya berpikir, oh nih orang nanya apa nih? Oh, ini ya. Lalu dia akan ngecek di jadwal di get events ini, di mana dia ngebaca ya semua events yang ada di Google Calendar. Setelah itu dia di sini antara saya kurang tahu ya yang mana duluan dia ngeceknya, antara memori dulu atau ngecek jadwal dulu. Nah, karena ini cek jadwal doang, nah dia dapat nih, teman-teman, apa aja jadwalnya. Nah, kita cek ya, kan jawabannya 1 minggu depan jemput Azlan nih Sabtu. Saya nanya juga Sabtu, berarti dimasukin hari ini juga. Nah, Sabtu saya ada jadwal jemput Azlan jam 14. Nah, itu benar. Ini ya, teman-teman. Lalu kedua, Tabli Akbar di Solo itu besoknya tanggal 5. Nah, ini benar. Ya. 2 lagi tanggal 5 juga antar Azlan ke pesantren, benar. Jamnya juga sama ya. Meeting offline RLA besoknya tanggal 6 jam 10 sampai 11 pagi, benar. Lalu terakhir meeting RLA CLC Kamis. Oke. Kamis berarti tanggal berapa nih? Tanggal 9. Ini kita weekkan dulu biar kelihatan 7 hari ke depan. Nah, ini tanggal 9
Oktober jam 10, bener. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah workflow untuk kita bisa mengecek jadwal, membuat jadwal, mengubah jadwal yang sudah ada, dan menghapus jadwal yang sudah ada juga. Kita testing ya. Contoh nih, saya mau hapus salah satu jadwal saya jadiin 4 hari deh. Mungkin yang mana ya? Yang jemput Aslan deh. Saya mau hapus nih. Biasanya saya tanya dulu jadwal hari ini ya. Mungkin pagi akan saya lakukan seperti ini. Oke, kita sekarang tujuannya untuk menghapus jadwal tanggal 4 jam 23 ini atau yang jemput Azlan ini ya teman-teman. By the way ini nama ponakan saya ya. Oke, jangan lupa execute dulu di sini. Kita tanya dulu jadwal saya hari ini apa. Jadwal saya hari ini apa? Oke. Nah, jemput Azlan bener ya. Bentar. Sebentar, ada yang WA nih. Nah, jadwal Anda hari ini jemput Azlan. Oke, kita mau hapus ya. Tolong hapus jadwal jemput Azlan hari ini gitu ya. Nah, jangan lupa execute dulu. Udah, enter. Apakah dia bisa menghapusnya? Get events. Oke, dia baca dulu datanya event yang mana. Tidak temukan jadwal dengan persis jemput Azlan. Harus spellingnya tepat banget. Sorry, saya yang kurang tepat menulisnya ya. Harusnya jemput Azlan. Nah, jemput Azlan. Tolong hapus jadwal jemput Azlan hari ini. Jadwal. Oke, coba lagi ya. Menarik, harus persis sama nih. Harusnya ada ke note. Nah, benar. Ini pasti di delete-nya. Jadwal jemput Azlan untuk hari ini sudah berhasil dihapus dari kalender Anda. Jika ada jadwal lain yang ingin dihapus atau diubah, silakan informasikan. Kita cek. Nah, udah bersih ya. Benar. Jadi udah kelihatan ya. Ini workflow automation itu bisa cek jadwal apa aja, membuat jadwal, mengubah jadwal yang sudah ada, jadwal atau agenda ya, atau acara, lalu menghapus jadwal, agenda atau acara yang sudah ada. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kita akan coba buat dari nol gitu ya. Nah, oke, di workflow ini di save udah ya. Kita akan coba buat dari awal. Oke, tadi teman-teman kalau lihat triggernya adalah chat Telegram. Jadi kita di sini di note pertama. Oke, sebelum ke sini tentu teman-teman harus punya akun 8N-nya dulu. Nah, kalau teman-teman punya budget, silahkan teman-teman langganan langsung di nn.io ini ya. Di sini bisa dilihat harganya adalah tentu kalau pengen lebih mudah ya, yang teman-teman tinggal berlangganan lalu tinggal pakai aja. Itu ini setahun ya. Kalau ada budget bayar setahun silakan. Tentu kita cek harga bulanannya $24 per bulan. Silakan kalau ada budgetnya. Ya silakan banget. Ini akan lebih mudah teman-teman menggunakan karena langsung di platformnya si N8N ini. Nah, kalau teman-teman merasa wah lumayan juga ya budgetnya bang. Nah, saya ada solusi buat teman-teman yang ingin belajar nih. Bahkan pun kalau teman-teman ingin benar-benar menggunakan workflow automation yang dibuat di N8N-nya, ini juga worth it. Bahkan sangat worth it, teman-teman. Bandingkan yang ini $24 ya. Bandingkan kalau kita berlangganan atau deploy si N8N, install N8N di sumopod.com ini. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya sudah tahu bahwa saya menggunakan N8N dengan mendeploy-nya, service deploy ya, apa ya istilahnya ya, di N8N. Di sini kelihatan teman-teman
template yang sudah ada atau aplikasi yang sudah bisa di-deploy di N8N ini ada nih, N8N, ActiveFish, dan Waha Plus Cloud. Tapi ini kelihatan ya teman-teman, cuma 15.000, mulai dari 15.000 per bulan, bandingkan dengan yang ada di NN.io tadi, $24 itu kalau kita coba cari pakai kalkulator ya, berapa sih itu? Another $20-an ya teman-teman. Kita tahu ya, langganan AI itu rata-rata $20-an ya. Anggap aja dolar sekarang 16.000, 384.000. Bandingkan dengan 15.000. Itu 300.000 beda ya teman. Tapi ini mulai ya untuk belajar. Ini oke lah teman-teman. Tapi kita lihat berapa aja biaya langganan N8N yang di-deploy di sumopod.com ini. Klik deploy now. Nah, ini si sumopod.com-nya menyarankan kita login dulu untuk ngecek secara rinci paket atau langganan N8N di Sumopod ini. Klik sign in aja karena saya sudah ada akun, saya sign in by Gmail aja atau Google aja. Nah, di sini kelihatan teman-teman. 15.000 itu dengan spesifikasi CPU setengah, RAM-nya 512. Saya tidak sarankan. Saya sarankan teman-teman untuk minimal banget tuh di plus lah teman-teman ya. Karena di sini ada nih building chatbot dan AI agent. AI agent seperti yang teman-teman ketahui ini adalah not AI agent. Tapi kalau saya sendiri teman-teman pakai yang mana untuk yang sekarang? Saya menggunakan yang paket Pro teman-teman di sini. Dimana di sini CPU-nya adalah 2 sementara RAM-nya 2 GB. Mungkin saya udah ada rencana juga jika saya memiliki klien yang ingin menggunakan jasanya saya di akunnya saya, berarti mereka sebagai yang menggunakan layanan otomasi yang kita buat aja nih, mereka tinggal bayar subscription-nya aja ke kita atau langganannya aja. Itu kan ada ya cara monetisasi si workflow automation N8N ini. Kalau yang sudah ada, saya mendapat klien itu minta tolong instalkan, setupkan, dan buatkan workflow yang sesuai kebutuhannya. Itu baru ada ya. Insya Allah ke depan juga akan ada yang saya by subscription, di mana klien butuh apa, tinggal saya bikin workflow-nya, mereka tinggal tahu bayar per bulan aja. Kayak gitu teman-teman. Contoh kayak kalender tadi, itu sangat bisa teman-teman. Nah yang saya gunakan adalah yang paket Pro-nya. Tapi teman-teman jangan lupa saat teman-teman ingin mendeploy service di sini, pastikan dulu teman-teman sudah memiliki balance atau kredit di akun Sumopod ini. Teman-teman bisa menambahkan kreditnya dengan currency rupiah ya teman-teman, bukan dolar. Caranya adalah dengan klik add credit ini aja. Lalu di sini teman-teman tinggal ketikkan jumlah kreditnya yang ingin di top up. Di sini udah ada tombol shortcut-nya ya, ada 50, 100, 200. Itu silakan. Tapi kan berhubung tadi kan saya sarankan nih teman-teman, sarankan yang minimal banget yang plus lah untuk belajar ya. Untuk belajar tuh plus kan 30.000 nih. Berarti teman-teman bisa isi di sini 30.000, ketik aja gitu ya. Tapi saran saya kayaknya minimal 50.000 lah ya teman-teman. Atau kalau ada budget lumayan itu bisa isi 100.000 dan silakan top up. Nah ini setelah ini akan diarahkan ke payment gateway. Kalau nggak salah yang digunakan Sumopod adalah Sendit gitu teman-teman. Jika udah kreditnya udah ada, baru di service-nya itu teman-teman add service, pilih yang N8N tadi, pilih paket yang ingin teman-teman gunakan atau ingin berlangganan. Kayak gitu. Jika udah teman-teman dari Sumopod-nya, di dashboard Sumopod-nya ke menu service, nanti teman-teman akan memiliki menu seperti ini, menu ke dashboard N8N-nya. Kan tadi saya bilang yang Pro ini akun saya, tinggal klik di tab Actions ini, klik Manage. Nah ini akan membawa teman-teman ke monitor atau dashboard aplikasi N8N di Sumopod-nya. Mengenai linknya, monitoring akun N8N kita, di mana memorinya udah berapa, storage-nya udah berapa, network-nya yang digunakan berapa, logs-nya, dan upgrade renew juga ada di sini teman-teman. Kalau saya ingin upgrade berarti ke max ya, karena kan tadi saya di paket Pro. Jadi saya kalau ingin upgrade ke max.
pun kalau tinggal renew, ini bisa renew tapi dengan pastikan teman-teman memiliki kredit sejumlah harga untuk melakukan renew ini atau transaksi apapun yang ada di Sumopod. Kayak gitu teman-teman. Nah, jika sudah yakin gitu ya ingin masuk ke dashboard N8N-nya, tinggal klik open di menu akses ini. Open. Ini sebentar banget masuk ke N8N ya, teman-teman. Nah, inilah dashboard dari N8N. Ya, teman-teman. Jika ingin membuat workflow pertama teman-teman, itu tinggal klik create workflow. Oke, tadi kita udah create juga ya. Oke, ini dihilangin aja. Nah, ini kita bikin dari nol ya, from scratch lah. Tadi teman-teman lihat node pertama kita adalah Telegram. Itu sebagai trigger awalnya. Jadi kita menggunakan interface chat dari Telegram. Kenapa Telegram Bang gitu ya kalau teman-teman nanya? Karena Telegram tuh yang paling paling mudah di setupnya. Kita bikin bot itu gampang banget, seperti tidak ada batasnya teman-teman ya. Saya merasa tidak ada batasnya sih. Pun saya nggak ada langganan ke Telegram, tapi kayak udah cukup banyak bot yang saya bikin di Telegram, aman-aman aja sih teman-teman, nggak disuruh langganan dulu mencapai limit lah dan sebagainya. Jadi di sini silakan klik plus di sini teman-teman, atau teman-teman bisa klik juga tombol plus di atau icon plus di kanan atas ini. Berhubung ini untuk trigger, teman-teman tinggal klik sebaiknya klik di sini aja. Nah, langsung aja karena tadi Telegram ya, teman-teman klik Telegram di sini. Nah, teman-teman, trigger itu biasanya yang ikonnya itu yang warna orange. Ya, seperti ilustrasi sebuah trigger ya, teman-teman. Karena ini kita di chat, berarti on message ya, teman-teman. Nah, on message. Nah, di sini teman-teman silakan buat botnya di Telegram ya. Saya anggap teman-teman belum pernah bikin botnya, silakan klik create new credential. Nah, bikinnya teman-teman, bikin bot ini mungkin beberapa ada yang menyarankan pakai yang lain, tapi saya yakin banyak yang menyarankan menggunakan bot father ya teman-teman. Jadi buka tab baru aja atau buka boleh sih bot father Telegram. Nah, ini klik yang ini. Nah, open Telegram desktop. Nah, ini teman-teman. Di sini tinggal ketik /new bot. Nah, ini yang paling atas teman-teman. Ini untuk kita bikin bot baru ya di sini. Contoh, nah di sini dia bilang new bot. How are we going call it? Berarti ini nama botnya, bukan username ya. Nama bot dulu teman-teman. Nama botnya di sini testing bot N8N. Nah, ini aja. Ini nama aja dulu. Oke, good katanya. Now let's choose a username for your bot. Nah, di sini ada aturannya, ada rulesnya teman-teman. It must end in bot katanya. Ini username-nya harus berakhiran bot katanya. Nah, coba saya bikin kayak gini dan underscore bebas aja sebenarnya. Testing N8N bot. Coba ini enter dulu. Sorry, di sini udah ditekan, berarti ini udah ada yang menggunakan. Coba testing saya kepikiran testing ID nih, itu nggak apa ya, testing ID, testing aja N8N bot, semoga belum ada. Yes. Nah, kalau udah kayak gini berhasil teman-teman, kita bikin botnya. Nah, ambil yang HTTP API ini teman-teman, klik, dia langsung akan mengcopy ya. Klik. Nah, ini yang kita lempar ke kredensial atau access token di N8N ini. Kita paste di sini. Lalu klik. Jangan lupa ubah dulu namanya ya. Tadi kita sesuaiin aja namanya. Saya lupa apa tadi ya. Testing bot N8N. Nah, klik save. Dia testing dulu kayak meng-call-nya. Kalau udah hijau gini teman-teman berarti aman, berhasil connect. Nah, kita balik lagi ke node N8N-nya, ke workflow-nya. Oke. Jika udah seperti ini teman-teman, kita bisa tes nih. Oh iya. Kita namain dulu ya, calendar assistant testing.
tutorial lah ya. Tutorial. Save. Nah, kita perlu cek dulu teman-teman. Trigger dulu nih Telegram note-nya ya. Apakah udah berjalan atau belum? Nah, caranya adalah klik execute now. Nah, dia menunggu trigger dari Telegramnya. Kita tinggal masuk ke Telegram bot ini aja teman-teman. Dimana linknya adalah ini. Si bot father langsung ngasih link. Klik aja ini, testing aja N8N bot ini. Klik. Oke, udah masuk. Nah, teman-teman pastikan dulu di Telegram atau workflow N8N-nya si node-nya itu triggernya menunggu respon ya. Kalau klik 2 kali ini, nah dia sedang listening si Telegramnya ya. Nah di sini teman-teman silakan klik start. Oke, nah ke trigger ya. Ini artinya teman-teman settingan Telegram node-nya untuk di triggernya itu udah aman. Di sini yang paling penting kita cek adalah teman-teman di chat ID-nya ya. Sorry, nah nih di chat ID-nya karena ini untuk apa? Ini untuk ke pengiriman pengiriman balik atau respon dari pertanyaan kita di bot ini nantinya. Nah, chat ID ini yang kita butuhkan. Gitu teman-teman. Oke, untuk trigger pertama dulu di workflow N8N ini udah jadi teman-teman. Setelah ini kita akan baru bikin AI agent-nya ya beserta prompt dan lain sebagainya teman-teman. Nah kita lanjut untuk membuat AI agent yang bisa berkomunikasi atau mengecek jadwal, membuat jadwal, mengubah jadwal dan mendelete jadwal yang ada di Google Calendar kita. Nah itu kita membutuhkan AI agent teman-teman. Oke, di sini klik Node AI, klik icon plus ini, klik AI ini, lalu pilih yang AI agent. Nah, AI agent ini teman-teman, dia membutuhkan otak sebagai pelaksana dari apa yang kita prompt di AI agent ini. Di sini kan ada prompt ya teman-teman. Nanti bisa connected chat trigger node atau define below. Di sini ada prompt ya teman-teman. Nah, biasanya untuk otaknya, LLM-nya ya atau large language model-nya saya biasa menggunakan di sini adalah OpenAI. Karena yang paling umum ini ya, teman-teman. Dan kalau saya sendiri sih bukan 41 mini, saya 41 yang biasa, teman-teman, untuk modelnya ya atau ya model OpenAI-nya. Tapi ini cukup memakan token yang lebih gede dari mininya, tapi menurut saya ini best practice sih. Mungkin teman-teman bisa tes ya antara 4.1 atau 4.1 mini. Mana yang paling oke lah ya teman-teman. Klik save dulu. Oke, tadi kita udah nambahin node AI agent ya untuk mengetahui atau memahami maksud kita di chat yang kita kirim di Telegram. Apakah untuk ngecek jadwal doang, bikin jadwal, edit jadwal, atau menghapus jadwal agenda atau jadwal agenda acara yang ada. Sama aja ya teman-teman. Nah, yang namanya AI agent teman-teman, dia butuh otak sebagai sumbernya dia untuk memikirkan apa maksud kita yang di chat ini teman-teman. Tadi kan tadi ini ngetes ya. Nah, biar dia tahu konteks teman-teman ya, dia biar tahu konteks apa yang kita kirimkan, berarti kan dia butuh baca teks yang kita kirim sebelumnya. Nah, tadi kita kan udah tes ya. Coba. Nah, di sini kan kita klik start di di Telegram botnya ya teman-teman, testing bot N8N ini. Nah, biar si AI agent ini memahami apa yang kita chat gitu ya, kita perlu masukkan teman-teman chat ID atau isi chat yang kita kirim di Telegram ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini merah, artinya ini nggak ada datanya nih. Sementara di sebelah kiri kita kan udah konekin ya. Kalau kita nggak konekin, dia nggak akan ngebaca schema atau table atau yang biasa di sini loh, schema, table, sama JSON ya teman-teman. Nah, makanya perlu dikonekkan node-nya ke AI agent ini dari Telegram. Nah, baru kebaca si schema, table, atau JSON-nya. Nah, untuk mengambil apa ya, saya bilangnya ini kayak
kalau nggak salah namanya chat atau sumber si Node AI agent ini ya teman-teman. Nah, kita perlu tarik skema yang ada di sini. Nah, teman-teman perlu ubah ke skema biar lebih gampang ya. Karena kalau skema itu persatuan dia memberikan node dari sebelumnya ke Node AI agent ini teman-teman. Saya sejujurnya memang kurang paham istilah-istilahnya, tapi ya saya paham alurnya gitu teman-teman. Nah, biar si AI agentnya paham gitu ya. Misalnya kita kayak nanya, apa nih jadwal saya besok? Nah itu kan dia berarti tahu isi pesannya. Nah tadi kita udah tes di sini dan kebaca pesannya adalah tentu yang message ya, tulisannya message bukan message ID. Nah nih teksnya. Nah, biar gampang kita tes lagi ya teman-teman. Ini putus dulu, execute, kita tes ya. Oke, ini kita matiin dulu. Matiin, kita perlu ngetes telegramnya aja. Halo aja ya. Kita hanya butuh tahu apa sih skema dari chat ini gitu teman-teman. Nah baru kita hidupin lagi. Oke, konekin. Nah kalau nggak konekin nggak ada datanya ya. Nah konekin dulu node-nya. Nah baru tuh kebaca. Nah yang halo tadi mana? Halo cuma satu di sini gitu ya. Kita cari halo. Kan cuma satu nih, berarti ini ya teman-teman. Nah ini kita masukkan ke dalam prompt user message di AI agent ini. Gitu ya. Tadi di awal dia itu menggunakan connected chat trigger ya teman-teman. Ini perlu diubah ke define below. Nah, baru kita tarik skema chat ini. Nah jadi dia ngebaca ya. Ngebaca di expression, artinya dia akan ngebaca apa yang ada di node sebelumnya, di skema sebelumnya. Itu yang di expression. Kalau fix dia akan nggak ngebaca ya. Makanya perlu expression. Dia mengartikan dari skema ini. Kayak gitu teman-teman. Jika udah, nah kita perlu memberikan prompt di AI agent ini teman-teman. Nah untuk prompt di AI agent, sistem prompt di AI agent ya teman-teman, kita perlu klik yang add option ini, pilih system message. Nah di sini nih teman-teman, kita perlu bikin prompt untuk kebutuhan kita di workflow ini. Ingat, di sini kita ingin buat kalender asisten, di mana fiturnya adalah mengecek jadwal, membuat jadwal, mengedit jadwal yang ada, dan menghapus jadwal. Nah kalau saya teman-teman, ya karena saya tidak paham coding dan AI engineering juga, nah ya kita gunakan cara yang ada. Kita pakai jalan pintas, yaitu AI ya teman-teman. Nah kalau saya biasanya cloud teman-teman, biasanya saya menggunakan cloud. Kalau teman-teman ChatGPT juga bebas, bahkan juga Gemini boleh-boleh aja ya. Tapi untuk coding kayaknya saya lebih prefer cloud pertama, kedua ChatGPT dengan codecsnya. Kalau teman-teman berlangganan, kebetulan saya nggak langganan ya. Cloud juga lagi nggak langganan di akun ini atau Gemini ya. Nah silakan sampaikan di cloud atau ChatGPT-nya teman-teman. Saya ingin membuat prompt untuk AI agent di workflow. Ini kayak teman-teman ngobrol dengan seorang ahli aja lah teman-teman. Jadi ya usahakanlah bahasanya senatural mungkin ya. Sampaikan aja apa keinginan kita teman-teman. Saya ingin membuat prompt untuk AI agent. Nah, tadi kan di sini promptnya apa? Nih ya, ini apa nih? Oh, ini hilangin dulu aja. Sistem message ya. Nah satu lagi teman-teman. Saya biasanya, nih salah. Sistem message prompt, nah gitu ya. Atau sistem, nah gini. Saya biasanya teman-teman, bahkan kalau ada error gitu ya, saya akan screenshot. Ini saya lagi screenshot, saya select dulu. Nah, bahkan saya tandain kayak gini. Mungkin saya lagi screenshot sekarang, teman-teman nggak lihat ya. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. Nah, gitu. Nah, bisa diklik. Nah, ini yang saya screenshot. Biar si AI-nya atau si cloud ini paham teman-teman apa konteks yang saya tanyakan gitu.
Jadi dia tahu juga, oh ini tuh si Fadli ini maksud prompt yang di AI agent N8N ya. Kayak gitu, saya merasa dia jadi lebih paham konteks teman-teman. Kita jelasin plus kita berikan screenshotnya. Workflow N8N. Di mana? Sebutkan nih apa tujuan kita AI agentnya teman-teman. Apa yang perlu diketahui oleh si AI agent ini ya. Duh, mata saya. Di mana saya ingin AI agent ini bisa membantu saya dalam membantu saya titik 2 mengecek semua jadwal saya, lalu membuat jadwal saya, lalu mengedit jadwal yang sudah ada, nggak usah saya ya. Mengecek semua jadwal, membuat jadwal, mengedit jadwal yang sudah ada, lalu menghapus jadwal yang ada. Jadwal yang saya maksud, jadwal atau acara atau agenda yang saya maksud di sini adalah di Google Calendar. Nah, buatkan saya prompt untuk saya bisa copy nih. Atau langsung aja ya, prompt system message-nya. Atau dalam kurung lihat gambar. Nah, biar dia lebih paham lagi konteksnya teman-teman. Nah, saya copy ini. Kita coba lihat perbedaannya ya. Kira-kira sama nggak prompt yang diberikan si ChatGPT dengan cloud. Ini kok kayak gini ya. Membuat lihat gambar. Nah, udah, sama-sama kita enter ya. Sini enter, sini enter. Oke, promptnya dibuatin. Oke, saya langsung ingat teman-teman nanti ya. Tunggu selesai dulu. Nah, kalau si ChatGPT-nya langsung bahasa Inggris nih. Maksud saya teman-teman, saya udah tes teman-teman. Untuk prompt itu bagusnya bahasa Inggris aja. Tolong sesuaikan promptnya, prefer ke dalam bahasa Inggris saja. Lalu, nah saya juga udah pernah bikin sebelumnya waktu debugging ada error-error. Yaitu teman-teman, saya bikin jadwal tapi ada notif nih. Saya bikin jadwal, si asistennya atau botnya, workflow-nya memang bikin jadwal, tapi tidak ada judul teman-teman. Nah, di sini saya mau ingatkan ya, pastikan setiap saya maunya jika ada aksi bikin atau buat jadwal, pastikan judul jadwalnya atau agendanya terbuat. Jangan sampai tidak ada judul atau
Ini ya, kalau nggak ada judul tuh no title teman-teman, no title. Ini case saya sebelumnya tuh. Awalnya saya bingung kenapa ya ini workflow nggak bikin, dia memang bikin jadwal tapi no title, nggak ada judulnya. Nah saya waktu itu ngepromnya di mana ya, akhirnya bikin pakai bahasa Inggris. Nah itu jadi aman teman-teman. Nah ini juga saya lempar ke ChatGPT ya. Nah, oke. Nah ini you are schedule assistant connected to calendar. You task to help user, you could check schedule. Nah, ini perlu kita sesuaikan teman-teman. Ini perlu kita sesuaikan karena si workflow ini dia harus ngebaca tools yang ada. Di mana tadi kalau teman-teman lihat di awal itu kan ada yang get jadwal, terus create event ya, get event, create event, edit event, delete event. Itu kan. Nah, itu perlu kita sesuaikan dengan prompt yang tadi. Nah, ini dibiarkan dulu aja. Ini udah sesuai sebenarnya. Tapi kita perlu bikin toolsnya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ya, tadi kan saya tanya jadwal saya besok apa, dibikinnya ini jadwal Anda. Tolong hapus yang tadi yang saya contohkan, tolong hapus yang jemput Azlan, kan dihapusnya tuh. Nah itu teman-teman perlu yang namanya memori untuk si AI agent-nya, biar dia tahu maksud si chat terakhir ini yang mana ya gitu. Nah di sini kita perlu tambahkan memorinya. Ini simple aja, yang pilih simple memory teman-teman. Kalau saya sih prefer 20 ke atas ya, bahkan kalau 100 maybe ya 100. Nah di sini kan dia merah nih teman-teman, perlu kita ganti define below ke yang message ID. Jadi dia ini kayak, saya kurang paham istilahnya ya, yang jelas yang key-nya adalah yang berupa angka. Karena saat kita ngecek tuh si Telegramnya memberikan data skema berupa angka, teman-teman, which is message ID. Nah, ini yang kita tarik ke sini skemanya. Nah, jadi JSON message ID 2. Nah, gini ya, teman-teman. Lalu, teman-teman, nah AI agent ini kan tugasnya atau kegunaan AI agent ini kita buat adalah dia bisa ngecek jadwal, bikin jadwal, edit jadwal, dan hapus jadwal. Di mana di Google Calendar. Nah, tambahkan note atau tools Google Calendar di AI agent ini, teman-teman. Pertama, untuk tujuannya ngecek jadwal. Jadi, kalender. Nah, Google Calendar. Nah, di sini teman-teman juga pastikan teman-teman udah bikin kredensial ya. Untuk pembuatan kredensial, video tutorial buat kredensial akan saya bikin di video terpisah karena menurut saya ini akan cukup panjang ya, teman-teman. Ini akan saya bikin di video terpisah. Jadi yang jelas teman-teman punya kredensial Google dulu gitu ya. Google Calendar, pilih yang teman-teman inginkan. Berhubung ini kalender saya milih Google Calendar Fadli, ini saya udah ubah. Jadi nanti teman-teman perlu konekkan ini nih, si apa namanya, redirect URL di mana ini adalah link N8N teman-teman di Sumopod atau bebas dimanapun. Pokoknya ini adalah URL redirect-nya teman-teman atau callback URL teman-teman di N8N-nya. Ini nanti dimasukkan ke settingan kredensial Google-nya, Google API-nya. Karena itu cukup panjang, insya Allah akan saya bikin di video terpisah, teman-teman, khusus membahas kredensialnya. Kalau udah hijau berarti aman. Nah, di sini teman-teman, from list ini pilihlah yang Google Calendar yang ingin digunakan. Kalau ini contohnya tentu Google Calendar saya pribadi ya, itu email saya. Nah, di sini teman-teman, kita ini kan defaultnya dia bikin now ya. Now berarti di hari ini, jam, menit, dan detik ini juga. Which is itu sekarang tanggal, perlu saya ingatkan ya. Setiap membuat workflow baru teman-teman, ini save dulu. Mumpung saya lagi ingat, nanti nggak ingat. Pastikan kita menggunakan, ini di setting teman-teman. Nah ya kan, sekarang time zone-nya itu Amerika atau Amerika New York. Pastikan ubah ke Asia atau Jakarta teman-teman. Oke, save. Nah kita cek lagi di sini, baru nih sesuai tanggal 4 Oktober ya. Sekarang di jam 11.46 sekarang.
Ini kok 12.46 ya. Ya, bebas lah ya. Nah, teman-teman, defaultnya di sini skemanya adalah now dan JSON-nya now dengan JSON now plus 1. Berarti ini mungkin maksudnya 1 hari ya. Saya nggak terlalu paham sih JSON yang dalam kurung ini ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman kita menyerahkan semuanya ke AI agent-nya biar dia menentukan range waktunya teman-teman. Untuk itu kita tinggal klik ini aja nih. Let the model define this parameter. Biarkan si model AI ini yang define itu mencocokkan atau memikirkan yang best practice-nya lah. Misal nih kalau kita tanya jadwal, apa sih jadwal saya 1 minggu ke depan? Nah, biar dia tahu, oh maksud si Fadli ini atau bot ini jadwal 1 minggu ke depan. Nah, biar dia bisa tarik 1 minggu ke depan gitu teman-teman. Kalau kita bikin di sini range-nya itu satu bulan, nanti khawatirnya saat jangka waktu tersebut terlewat, itu si AI agent-nya nggak bisa ngebacanya. Kurang lebih kayak gitulah maksud saya teman-teman. Jadi diklik aja nih. Ini gampangnya klik aja nih, klik si define model define ini, di sini juga klik. Nah, artinya di sini kita menyerahkan kepada AI agent untuk ngecek interval atau jangka waktu yang ada di Google Calendar kita. Semoga benar ya apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman paham juga maksudnya. Jadi seolah-olah ini kita menyerahkan ke AI agent-nya jangka waktunya kamu bebas lah gitu teman-teman. Nah, di sini masuk kita adalah untuk ngecek jadwal. Jadi pastikan dulu di sini kita bikinnya get event. Karena ini memang tujuannya untuk mengecek jadwal yang ada di Google Calendar. Jadi get events karena ini bisa banyak, tambahin 1 S. Nah, operationnya ganti ke get many teman-teman. Jadi di sini ada get sama get many. Karena ini kita ingin bisa bertanya bebas waktu ke sebanyak mungkin jadwal kita di Google Calendar, pilihnya get many ya. Tidak se-get aja. Nah, limit ini juga kita klik yang model define ini aja teman-teman. Jadi kita bebasin banget lah ke si AI agent-nya. Jika udah, ini get events. Nah, selanjutnya kita perlu untuk yang dia bisa meng-create event. Tambahin lagi tools Google Calendar. Ya. Jangan lupa samakan akun kredensial untuk Google-nya, Google Calendar-nya. Ini sama dengan sebelumnya. Nah, berhubung ini untuk create, nah ini udah benar ya. Jadi create, ini sama aja. Nah, listnya jangan lupa pilih list kalender yang ingin kita setup, ya, atau baca kalendernya atau buatkan jadwalnya. Nah, start tadi jangan lupa pilih yang define ini aja teman-teman. N-nya juga. Nah, di sini nih teman-teman. Sebelumnya saya tidak menambahkan field baru, tapi saya udah debugging sebelumnya error-error. Tadi juga saya katakan kadang si workflow ini tidak membuatkan judulnya. Memang jadwalnya kebikin tapi nggak ada judulnya teman-teman. Jadi seolah-olah jadwalnya memang ada tapi no title di sini ya teman-teman. Nah, di sini no title. Kan aneh banget ya. Gitu. Jadi untuk mencegah itu teman-teman. Pertama tadi saya katakan prompt-nya kalau bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja. Kayaknya saya meyakini untuk prompt ya, apalagi ini kan prompt basic banget ya, maksudnya bukan kayak kita nge-prompt di ChatGPT nih teman-teman, dimana kan udah ada history sebelumnya, jadi dia paham konteks nih, bahkan dia udah hafal kita kan. Nah, sementara kalau prompt di sini teman-teman, bener-bener dia ini kayak bayi lah, apa sih yang diinginkan oleh orang ini atau si user ini dalam membuat AI agent melalui prompt. Jadi buatlah sebisa mungkin, sedetail mungkin. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk mencegahnya tadi bahasa Inggris iya. Satu lagi teman-teman, kita tambahkan di sini description, tambahkan field description tapi define model aja. Satu lagi judul itu namanya summary. Jadi summary, kalau nggak salah aja title juga ya. Oke.
Saya itu aja. Ya benar. Description sama summary. Nah ini pastikan teman-teman tambahin dan pilih yang define juga ya. Klik yang ini tadi nih, yang let model define ini. Jika udah, jangan lupa di sini ini tugasnya adalah create event. Get event sudah, create event sudah. Selanjutnya adalah untuk mengedit, berarti update event. Tambahin lagi Google Calendar. Sorry. Ini kependekan mungkin ya, panjangin dikit lah. Nah, kalender lagi. Tapi yang ini untuk update event. Nah, berarti operationnya adalah update. Pilih lagi. Pilih kredensial Google Calendarnya dulu. Udah, pilih listnya, email saya ini. Nah, event ID-nya. Event ID-nya tadi. Nah, ini kalau nggak salah event ID kita pakai let model define juga sih ini ya. Bentar. Event ID kalau nggak salah sebelumnya ya let model ya. Kita pakai yang ini semua teman-teman. Let model define ini ya. Define otomatis by model. Semuanya create event juga nggak ada ya. Berarti yang ada event ID ini berikan pokoknya kita serahin ke AI aja teman-teman. Nah ini udah. Udah. Untuk update event dia perlu tahu. Nah ini get event ini harus let model juga. Nah udah ya, get event udah. Tadi di get event. Nah di create event udah ya. Sorry, di update event teman-teman, tunggu ini kepanjangan ya. Nah tambah juga tadi field yang kita tambahin adalah summary, let model define juga, sama description ya. Nah ini satu lagi apa ya? Untuk update description sama summary udah. Nah tadi get, create, update dan delete event. Tambahin lagi note-nya. Jangan lupa kredensialnya pilih yang sesuai akun kita. Nah ini model lagi. Jangan lupa untuk kalau delete ya tambahin aja ya. Kalau delete ini juga tambahin description-nya. Di sini delete. Nah karena ini operasinya delete, pilih operation delete. Delete event ID-nya tetap define aja teman-teman. Kalau dia delete nggak perlu tahu judul sama deskripsi ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini nih hafalin dulu ya teman-teman. Kita naming di setiap tools Google Calendar ini, karena ini akan berhubungan dengan prompt kita. Nah, saya bisa screenshot dulu. Nah, ini diedit teman-teman. Paste di sini yang di screenshot. Tolong sesuaikan promptnya dengan tools yang saya buat untuk AI agent-nya. Ini adalah tools yang digunakan AI agent untuk melakukan aksi sesuai prompt atau chat yang diberikan
user. Sesuaikan dengan operationnya. Maksudnya get event, create event, update event, sama delete event ya teman-teman. Oke, kita lempar juga ke ChatGPT apakah sama aja. Enter. Oke, berikut final. You are smart. Get all you are connect to 4 Google Calendar tools ya. Jadi promptnya tahu kamu terkonek dengan 4 Google Calendar tools ya. Tujuanmu adalah interpret user. Tujuanmu adalah menginterpretasi, maksudnya mengartikan ya in Indonesia. Tadi yang bahasa Inggris sudah saya lempar belum ya? Oh iya, udah ya. Nah ini udah oke sih. If user has to see or check. Nah ini harusnya bahasa Indonesia nih, jangan bahasa Inggris nih. Karena kan kita ngechatnya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Coba yang diberikan cloud. Get event, retrieve. Oke. Oke. Nah, saya baru ingat teman. Saya baru ingat berikan juga informasi kepada AI agentnya hari apa sekarang. Jadi saat kita nge-prompt tuh hari apa, jam apa, dan pokoknya waktu lah teman-teman. Itu perlu kita kasih JSON-nya juga ya. Berikan juga informasi kepada agent hari apa sekarang menggunakan JSON. Enter. Kalau nggak salah yang kurung kurawal spasi JSON now. Bukan current date. Current date ya. Nah ini harusnya nih. Nah mana yang paling ini ya, paling oke ya. Coba yang dari ChatGPT dulu, lempar ke sini, boom. Jangan lupa pilih yang expression ya teman-teman. Kita perlu cek dia ada manggil now, nah, nggak ada kan? Tapi di sini si ChatGPT-nya ngasih ini untuk tambahkan note kecil set sebelum masuk ke AI agent. Ini untuk bagaimana mengimplementasikan current day in JSON context. Dikasih ini teman-teman. Kita copy, coba taruh sini bagian bawah dulu aja. Nah ini loh maksud saya teman-teman. Gak kepotong ya. Nah ini yang perlu kita kasih ke si AI agentnya biar dia tahu. Misal nih kita bilang besok jadwal saya apa aja, sementara dia nggak tahu hari ini hari apa. Nah makanya kita perlu kasih JSON now ini teman-teman. Karena saya biasa menggunakan cloud, saya ambil prompt yang dari cloud aja ya. Ini bebas aja sih teman-teman. Saya hapus yang ini, paste yang ini. Nah tinggal ngasih now-nya aja sih. Nah respon format. Oke. Catatan itu now tanggal hari ini atau waktu ya, waktu hari ini. Oke.
Oke. Pastikan yang no title tadi ya. Ada nggak di sini? Title. Nah, udah ya. Critical, oke. Udah sih. Udah begini. Nah, tunggu dulu. Dia harus get events untuk mengecek semua jadwal, ya. Create event, add new events to Google, ya. Update. Jadi ini naming ini teman-teman harus sesuai dengan yang kita tulis di toolsnya ini nih. Ini spasi untuk, nah ini nih. Nah ini ya. Harus persis banget di sininya, di promptnya. Nah ini nggak usah lagi ya, karena kurang tepat yang dikasih cloud nih, undefined teman-teman. Harusnya ini nih, now ini. Oh berarti ini ya, current date and time. Nah di sini not aja, not. Nah udah, dihapus. Yes. Jika udah, simpan dulu. Nah kalau udah berarti saat kita ngecek jadwal mau dikirim kemana nih, tentu ya dibalikin ke chat ini lagi ya teman-teman. Nah tadi kan saya katakan kita perlu trigger chat ini untuk apa? Untuk mengetahui, sorry kok saya keklik trigger sih, untuk mengetahui chat ID-nya teman-teman. Nah karena kayak saya nge-execute tadi jadi hilang dia, nggak apa. Ya harus tahu sih, harus execute dulu teman-teman. Nah, saya matiin dulu ini. Coba ya, bisa nggak? Nah, halo lagi deh. Soalnya hilang historinya teman-teman. Nah, udah ya. Ini kita butuh ini ya nih, chat ID-nya nih. Oke, konekin, hidupin lagi AI agent-nya, baru tambah Telegram. Nah, berhubung ini kita ngirim pesan, pilih yang message action-nya itu send a text message teman-teman. Nah pilihlah Telegram bot yang sama dengan di triggernya teman-teman. Itu testing bot N8N. Nah chat ID ini yang kita perlukan teman-teman. Di sini sebenarnya bisa ambil kayak gini teman-teman. Berarti ini kan fix-nya ya. Ini bisa fix teman-teman, bisa menggunakan expression, tapi kita butuh note sebelumnya. Berhubung ini belum ke execute note sebelumnya, jadi kita belum dapat skemanya kan, jadi kita pastein chat ID-nya aja. Nah teksnya berarti kita bisa, nah teksnya ini bisa nanti sih teman-teman, teksnya tuh yo gitu dulu aja ya, karena kita perlu ambil skema dari note sebelumnya, dari output sebelumnya teman-teman. Ya output maksudnya ya. Output itu kan execute dari note saat itu ya. Kalau ini kita execute berarti ini output dari si send text message ini. Kalau execute di sini berarti output dari si AI agent. Nah kita perlu tahu nih apa JSON dari output AI agent ini gitu teman. Jadi di sini saya ketik yo dulu. Yang penting chat ID-nya benar ya teman. Oke, simpan. Nah, kita coba tes ya, teman. Di sini besok lah ya. Besok jadwal saya apa? Oke, get event benar. Yo. Ini kenapa yo? Karena kita di teksnya teman-teman kita bikin fix nih, dia harusnya expression, makanya tadi saya bikin yo aja biar dapat outputnya dulu nih. Kok yo doang tadi ya, kaget juga ya. Nah ini nih output dari agent ini yang kita perlu masukkan ke dalam teks kayak gitu teman-teman. Nah jika udah seperti ini kita execute aja di sini nih. Nah baru benar teman-teman ya. Ke jawab Anda untuk besok 6 meeting offline, waktu, lokasi offline, deskripsi. Nah, kayak gitu teman-teman. Oh ya, teman-teman mungkin yang ada merasakan itu setiap ngirim
harus ada N8N-nya bang. Nah, ternyata ada cara untuk menghilangkan watermark N8N itu teman-teman. Yaitu di sini klik add field ini, pilih yang append ya, N8N attribution ini, tapi matiin toggle-nya. Nah, kita cek ya gimana perbedaannya. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi lebih clean aja ya. Gitu. Jadi dimatiin toggle append N8N attribution-nya. Oke, save. Nah, teman-teman, kalau merasa ini udah oke, tapi belum terlalu oke lah. Tadi kan baru cek jadwal aja. Nah, saat kita cek jadwal besok, katanya meeting area. Kita harus cross check dulu apakah benar. Ya, 1 di jam 10 sampai jam 11 ya. Nah, udah benar. Jadi berhasil untuk cek jadwal nih. Cek jadwal tuh ya gampang lah. Yang agak tricky adalah nge-create-nya kan ya teman-teman. Nge-create, mengubah, menghapus. Kita coba test execute. Karena ini masih inaktif ya teman-teman. Kalau untuk men-triggernya kita belum klik trigger di sini ya teman-teman. Execute workflow ini. Nah, anggaplah saya mau meng-create event nih besok pagi, mungkin mau jalan pagi. Buat jadwal jalan pagi besok pukul 7. Nah, saya nggak bikin 7 pagi lagi nih teman, karena jadwal jalan pagi itu harusnya si AI-nya paham. Oh, ini maksudnya jalan pagi toh jam 7 pagi karena di sebelumnya ada jalan pagi. Harusnya sih dia paham ya teman-teman. Ini saya jelas perintahnya ya, buat jadwal jalan pagi. Harusnya dia meng-create jadwal besok di jam 7. Harusnya di sini ya. Ini ya teman-teman. Oke. Biar kelihatan mungkin. Mungkin biar kelihatan kayak gini kali ya. Ini. Oh, janganlah. Soalnya saya bisa kan all nih. Biar kelihatan nih, teman. Ini di sini. Ya udah deh, ribet. Execute dulu ya, sep. Oke, dia berjalan, teman. Nah, harusnya dia create ke node ini. Saya akan membuat jadwal besok pukul. Mohon konfirmasi berapa lama? Oh, oke. Dia konfirmasi dulu. Lamanya sekitar 2 jam. Harus execute dulu, teman-teman. Oke. Terima kasih untuk memastikan apakah Anda ingin membuat sebuah acara baru dengan durasi 2 jam. Jika iya, mohon berikan detail berikut. Nah, ini nih. Saya baru ingat. Berarti ini prompt-nya selalu mengkonfirmasi. Kita harus perbarui note-nya. Nah, ini harus saya screenshot dulu, kasih ke cloud. Saya mau AI agent-nya langsung membuatkan jadwal tanpa mengkonfirmasi. Membuat jadwal atau agenda sesuai yang saya inginkan tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Oh ya, tadi kan ditanyain juga soal berapa lamanya. Berarti saya perlu bilang kita harus berikan default saat bikin jadwal tuh berapa lama sih. Kalau kita nggak bikinin lamanya ya teman-teman. Kalau lengkap kan kayak gini ya. Berarti lengkapnya gini. Buatkan jadwal jalan pagi selama 2 jam besok pukul 7 pagi. Nah, itu kan detail tuh. Harusnya langsung di-create tuh. Nah, ini saya mau update prompt-nya. Pokoknya kalau saya mau bikin jadwal, bikin dulu aja. Nah, tapi kan dia nanya durasinya tadi tuh. Nah, buat default durasinya selama 1 jam. Jika
dalam kurung jika durasi tidak disebut atau tuliskan. Nah, tolong update prompt-nya. Udah gini aja ya. Oke. Si Cloud masih ngasih ini aja. Dengan update ini, AI agent akan langsung membuat jadwal tanpa konfirmasi terlebih dahulu dan otomatis menggunakan. Oke. Kita copy, taruh di AI agentnya, di sistem message-nya ya teman-teman. Ini jangan dihapus karena ini akan kita pakai juga. Nah ini aja nih yang ke atas. Boom. Dihapus. Oke. Nah kita coba save ya. Kita coba lagi nih teman-teman. Alurnya adalah buat jalan pagi. Ya. Copy, taruh sini. Jangan lupa sebelum dikirim, execute dulu. Buat jadwal jalan pagi besok. Boom. Nah, dia mengkonfirmasi lagi nggak nih? Harusnya sih langsung create event dia. Kelihatan dari note-nya tadi. Itu jadwal jalan pagi telah dibuat untuk Anda di dalam acara jalan pagi. Nah, di sini kan dia bilangnya udah ke create nih. Kita lihat dulu di kalendernya beneran dibikin nggak? Nah, bener lagi. Jadi, wah ternyata memang sedetail itu si prom ini ya teman-teman. Harus sedetail itu. Nah, sekarang udah kelar ya masalah create event. Pastikan saat create event itu teman-teman, toolsnya itu bisa meng-create eventnya langsung tanpa konfirmasi. Karena ya kita kan nggak mau lama-lama ya. Buat kan besok jalan pagi jam 7. Dia nanya dulu, durasinya mau berapa lama? Nah, kita udah sebutin tuh durasinya tadi. Lamanya sekitar 2 jam. Dia nanya lagi, terima kasih informasi untuk memastikan apakah Anda ingin mau sebuah acara. Harusnya kan dia paham nih kita balik ke konteks ini kan ya teman-teman. Nah, itu yang sebenarnya butuh simple memory ini teman-teman. Untuk dia ngebaca message ID sebelumnya. Berarti itu mana ya? Mapping. Nah ini nih teman-teman, taruh sini, sama ya. JSON message ID. Kalau JSON message ID, nah harusnya tadi didapat di mana ya? Harusnya yang ini sih. Telegram triggernya karena ini nih message-nya itu ini ID-nya teman. Saya malah lupa. Mungkin teman-teman bisa cek kalau tonton video di YouTube nanti tahu dari mana saya dapat skema sebelumnya yang nggak seperti ini. Harusnya ini sih teman-teman. Nah, itu juga mungkin penyebabnya kenapa dia nggak tahu maksud saya lamanya 2 jam ini kok dia nanya lagi gitu teman-teman. Harusnya dia udah paham lamanya 2 jam ini untuk jadwal ini. Karena kan dia udah bertanya soal ini. Kayak itu ya teman-teman. Kayaknya penyebab ini juga. Oke itu udah sebenarnya. Nah sekarang kita coba tes untuk update event teman-teman. Anggaplah saya nggak jadi jalan pagi jam 7. Jadinya jam 8. Ya ngerti nggak nih? Ubah jadwal jalan pagi besok itu ke pukul 8 pagi ya, biar clear lah ya. Nah, ubah berarti dia harus paham maksud saya nih, saya mau mengupdate-nya. Enter. Kesini nggak dia ya? Nah, ada nih. Nah, di sini kita lihat note-nya teman-teman. Kita lempar chat dia ke agent melempar menggunakan si OpenAI untuk berpikir buat jadwal pagi besok ubah. Karena ini ubah berarti si agentnya tadi sesuai perintah kita kalau ada ubah cek dulu jadwal yang ada baru diubah gitu kan ya teman-teman. Nah dia mengecek jadwal yang ada, oh ternyata memang ada nih
ternyata besok tuh memang ada jalan pagi nih, tapi pukulnya tuh pukul 7 pagi. Nah, udah kebaca, nah dia melakukan update. Kita lihat dari ini ya teman-teman, jalur yang hijau-hijau ini, inilah yang ke-trigger saat kita melakukan testing tadi ya teman-teman. Nah, dia ada update. Kita coba lihat. Nggak keubah tuh. Namun agar perubahan, nanya lagi dia. Iya, coba ya. Harusnya saya nggak harus sedetail ini. Coba saya bilang iya aja. Soalnya dia menanyakan seperti ini nih. Iya, tambah sedikit detailnya. Ubah ke pukul 8 pagi. Ubah jadwal tersebut. Nah, Mas, ngerti nggak sih AI-nya nih? Tes dulu. Oke, dia jalan. Dia baca memori dulu harusnya. Nah, oke. Apakah 2 jadwal pada hari sini? Ubah jadwal tersebut. Entah, boleh. Kan jadwal pagi kapan sih saya bikinnya? Oh alah, saya baru ngeh lagi ini, saya bikin video udah kelewat jam 00 ternyata. Berarti besok tuh tanggal ini dong. Ini hari ini jatuhnya. Saya ganti pemahaman saya dulu. Ubah jadwal ke pada hari ini. Oke, saya harus cek dulu. 16 mapping. Ya harusnya dia bisa baca ini sih. Line change. Tabli Akbar. Saya tanya deh, karena berhubung itu hari, jadi kita mau ubah ini ya. Berarti tanya dulu, apa jadwal saya besok? Tes dulu di sini, jangan lupa. Kirim, berarti dia get events. Nah, jalan pagi, berarti yang ini ya. Oke. Coba lagi tanyaan. Ubah jadwal jalan pagi pukul 7 tersebut ke pukul 8 pagi. Nah, harusnya dia paham nih, jangan konfirmasi lagi. Boom. Dia get event dulu. Oke, saya biasanya akan screenshot dulu. Ini kita debuggingnya teman-teman. Anggap nih saya awam nih di perkodingan juga ya. Kenapa nih bisa kayak gini ya? Tinggal tanyakan AI gitu ya. Mau cloud, mau ChatGPT bebas teman-teman. AI ini saat saya ingin mengubah jadwal yang ada, AI-nya selalu melakukan konfirmasi. Saya mau dia bisa langsung mengecek. Saya mau saat saya user lah ya, user atau saya oh ya, biar dia nggak ngasih ini lagi, kita harus kasih dulu existing prompt-nya. Biar nggak lupa, taruh sini dulu. Nah, saya mau saat user atau dalam kurung saya ingin mengubah atau mengedit jadwal yang sudah ada, dia
bisa langsung aja mengubah jadwalnya, jadwal atau agendanya dengan cara mengecek jadwal yang ada terlebih dahulu, mengecek jadwal atau ID ya, baru langsung melakukan perubahan jadwal yang dimaksud user. Berikut existing from AI agent-nya. Tolong sesuaikan prompt-nya tolong prompt-nya seperti yang saya inginkan di atas. Nah, boom. Nih, apa nih? Otomatis menggunakan event untuk menemukan event ID yang tepat, langsung melakukan update tanpa minta konfirmasi, hanya bertanya jika benar-benar ambigu. Nah, harusnya udah detail nih ya. Jangan nanya mulu nih. Nah, itu ganti ya. Prompt yang ada. No-nya udah. Pastikan no ini ada ya teman-teman, biar si AI agentnya paham hari ditanyanya. Save dulu. Nah, saya ulang lagi, apa jadwal saya besok. Hari ini deh, karena udah berubah tanggalnya, teman-teman. Ya udah besok aja deh. Karena hari ini udah fix ya. Hari ini deh, hari ini. Apa jadwal saya hari ini? Ini kebetulan dini hari ya, teman-teman. Execute dulu. Boom. Nah, dia get events. Berikut jadwal Anda hari ini. Tabligh Akbar, Antar Azlan. Coba lihat. Tabligh Akbar, Antar Azlan. Nah, saya mau ubah yang Antar Azlan ini. Ubah jadwal Antar Azlan ke pesantren. Berarti harusnya ke sini ya, tanpa harus saya sebutin hari atau pukulnya nih. Dan itu ke pukul 6 sore ya. Ngerti nggak si AI nya nih? Oke, dia harus get event dulu, baru update event. Kenapa nggak gerak nih? Dia harus get event dulu, oke, baru update. Nah, jadwal sudah diubah. Nah, gini dong, jangan konfirmasi. Kita lihat ya, tadi kan jam 5 ke jam 6. Ini udah diubahnya ke jam 6 ke jam 6.07 PM, berarti sore juga ya. Tidak update di sini, bos. Apa perlu di-refresh? Hmm. 5 Oktober, iya. Nah, saya akan screenshot, taruh cloud, ambil datanya, saya tandain. Ini kurang lebar nih, nggak dapat tanggalnya.
Biasanya debugging saya kayak gini teman-teman. Di screenshot. Nggak di table. Screenshot nih. Saya aktifin extendednya, semoga dia lebih pintar nih si cloudnya. Saat saya mengubah jadwal yang sudah ada, AI-nya mengatakan, kepanjangan ya, semoga teman-teman bisa mengikutinya ya. AI-nya mengatakan sudah diubah, jadwal sudah diubah, jadwal sudah diubah, tetapi saat dicek di Google Calendar, jadwalnya tidak berubah. Lihat gambar untuk memahami konteks yang saya maksud. Di mana kesalahannya, dan berikan solusi agar AI-nya bisa memahami atau bisa melakukan tugas sesuai yang saya inginkan. Aksi create, update, create, update, check, get, create, update, dan delete. Tolong lakukan analisis mendalam. Boom. Apa nih? Oke. Update prompt katanya lebih eksplisit. Create, update, delete. Udah kok. Oke, katanya di parameter. Description summary, iya. Description summary. Update event biar dia tahu kapannya. Berarti dia perlu tahu deskripsi yang ada di event yang ada. Oke. Summary itu kan yang ini ya. Yang biasanya ini nih summary ini kan. Summary lagi. Summary itu deskripsinya ya. Oke, berarti bukan deskripsi, summary iya. Tapi dia juga tahu karena di get event ini kita bikin
after, before. Berarti di update kita juga perlu kasih option field baru, end-nya kapan, sama start-nya kapan. Nah ini let model define aja. Oke. Tapi tetap pakai prompt yang dikasih si cloud ya, update. Biar lebih legit lagi nih promptnya. Save. Kita ulang lagi. Apa jadwal hari ini? Execute dulu. Boom. Get events dulu pastinya. Berikut jadwal Anda hari ini Tabligh Akbar. Event ID nggak usah dibikin juga sih. Nggak perlu sih event ID nih. Ada yang nulis event ID di sini ya. Hey, event ID. To get event ID. Nah, respon mana? Nggak usah. Nggak usah sih show event ID ini. Nah, untuk toolsnya dia baca boleh lah, tapi untuk pelaporan nggak usah kan. Coba lagi ya jadwal hari ini. Boom. Kenapa lu masih ngasih event ID, bos? Event ID. Always include event ID in your response. Nah, ini juga nggak perlu, bos. Do not just say the event is updated. Actually call the tool and show the event ID. Harusnya sih udah oke sih. Execute. Semoga bos, masih ada event ID. Kayaknya ini sih always. Gak usah lah. Do not just say. Nah, gak usah nih show event ID nih. Always show the event ID when working with existing. Gak usah sih ini kayaknya. Save ya. Execute, kita coba lagi. Nah, oke, ini udah lebih clean. Nggak usah event ID ini. Oh, biar kelihatan ya. Oke deh. Mana yang ubah tadi? Ubah jadwal. Tuh. Ubah ini ke jam 6 itu ya, jam 6 sore. Coba ya. Get dulu, update. Nah, oke. Pakai AI lagi. Nah, sudah berhasil diubah ke pukul 6. Event update successful new details. Nah, bener nggak ini? Oke, ini baru bener nih.
saya mau hapus. Nah, pertama get event, cek jadwal yang ada, create udah juga, update juga udah, walaupun dengan sedikit error atau tidak sesuai keinginan. Nah, sekarang delete, teman-teman. Bisa nggak nih? Saya mau delete yang tanggal 6. Berarti kan tanggal 6 ini karena besok. Saya tanya dulu aja ya besok jadwal saya apa. Execute. Besok jadwal saya apa? Get event. Baca jalan pagi. Nah, saya mau hapus yang jalan pagi nih. Hapus jadwal jalan pagi besok. Harusnya dia paham, soalnya jalan pagi besok cuma yang ini nih. Jangan nanya lagi ya. Harusnya ya. Kalau error kita debugging lagi. Execute dulu, send. Oh. Event jalan pagi besok telah berhasil dihapus. Dari event deleted event ID. Aduh. Udah clean, ngapain tambah ini? Oke. Yang penting adalah dia benar-benar ngehapus jadwal dulu. Udah dihapusnya. Udah oke sih sebenarnya, cuma ini kurang clean ya teman-teman reportnya. Berarti cek di AI-nya. Coba kita cari delete itu ada apa aja nih. Nah iya. Gak usah bos. Gak usah ada event ID-nya. Udah gitu aja. Ya kan? Nah, saya rasa ini udah cukup oke. Kita coba aktifkan workflow-nya dengan begini. Apa bedanya bang? Ya gak perlu trigger execute lagi secara manual. Dia udah dalam keadaan aktif. Kita coba ya, cek jadwal, create jadwal, ubah jadwal, sama delete jadwal. Nah, gak usah lihat sini lagi karena udah aktif, workflow-nya gak akan berjalan lagi ya teman-teman. Kita berarti pindahnya ke sini. Oke, saya mau, ini kan di jam 12:30 nih kelihatan teman-teman. Saya mau cek jadwal deh. Cek jadwal saya 1 minggu ke depan mulai besok. Nah, dia akan baca, harusnya mulai tanggal 6 sih. Nah ini, berarti meeting LA tanggal 6, iya ini satu lagi meeting LA CLC tanggal 9. Mana nih tanggal 9 jam berapa? Jam 10. Oke, udah bener. Nah, ada event ID. Jangan ada lah event ID ini ya. Berarti create, cek juga. Berarti setiap event ID saya cek di mana aja dia muncul ini. Nah, enggak usah ini. With title. Nah, ini dia ternyata. Nah, save ya. Oke, anggap ini cek jadwal udah bener. Today ini ya. Buat jadwal. Nah, sebelum ke tahap beli akbar ini deh. Hari ini berarti ya. Buat jadwal sarapan pagi. Hari ini pukul 7. Nah, harusnya dia paham nih. Oh, mantap. Pas. Event created successfully. Sarapan pagi. Oke. Jangan bahasa Inggris juga sih. Mana sih itu? Di sini jangan-jangan. Nah, ini loh. Jadwal
berhasil dibuat harusnya. Nah, ini kan dibaginya salah satu tuh teman, ngeceknya. Bikin udah, kalau sekarang ubah ya. Ubah sarapannya. Ini yang kita ubah nih, antara ini ke jam 5 lagi. Berarti tanya jadwal dulu ya. Apa aja jadwal saya hari ini? Oke, sarapan pagi, tabli akbar, antara azlan. Nah, saya mau ubah yang ini nih. Ubah jadwal ini jadi pukul 5 sore. Sekarang jam 6 sore nih. Paham nggak dia nih ya? Mantap. Event update successfully. Berarti event jadwal lah ya. Berhasil diubah. Nah, ini nih. Mana dia yang updating nih. Event update successfully. Boom. New details. Jadwal terbaru barangkali. Detail terbaru. Nah, udah. Save lagi. Nah, terakhir hapus jadwal ya. Nah, jadwal sarapan nih hapus aja lah. Hapus sarapan pagi hari ini. Pendek banget tuh. Bisa nggak nih dia nih? Paham nggak maksud kita ini? Nah, mantap. Event sarapan pagi atau jadwal lah ya, jangan event ya. Jadwal maksudnya. Delete mana? Delete. Nah, ini. Event deleted. Mana ya? Event deleted successfully. Jangan event. Nggak apa lah ya. Tapi udah benar kehapus ya yang sarapan tadi. Oke teman-teman. Video udah sangat panjang sekali, udah 1,5 jam. Jangan ini ya. Saya rasa cukup. Kali ini kita membuat kalender asisten ya, sesuai namanya. Kalender asisten untuk apa ya? Ini saya harapnya teman-teman jadinya bisa membuat automation atau workflow automation sesuai kebutuhannya. Dan ini teman-teman perlu diketahui, ini selain saya sendiri yang menggunakan ya. Ini sudah digunakan oleh pimpinan saya di kantor dan digunakan oleh seorang pebisnis dan seorang rektor di Kota Padang. Tapi yang menggunakannya si PA-nya si personal asistennya. Nah, menarik ya, yang menggunakan personal assistant, tapi personal assistant ini mengatur jadwal orang yang yang meminta dia sebagai asisten gitu. Ya anggap aja bosnya lah gitu, teman. Itu juga bisa, tinggal di customin aja. Jadi ini kamu sebagai personal assistant dari seorang pebisnis ini ya gitu. Itu juga sudah digunakan, teman-teman. Jadi menurut saya, Bang, ini kira-kira kalau diduitin bisa nggak ya? Sangat bisa, teman-teman. Diduitin sangat bisa. Dengan apa ya? Dengan beberapa cara monetisasi workflow ini ya. Ini saya matikan aja deh. Takutnya jalan. Ini lumayan juga nih.
tokennya teman-teman. Di sini kita lihatnya. Nah, setiap sekali ini 1400 ya. Kalau nggak salah satu token itu 0,00 berapa gitu, saya lupa lagi. Cara monetisasinya teman-teman, salah satunya adalah menjual workflow ini dengan prompt yang sudah ada, kredensial yang sudah ada, tinggal ganti aja dan lain sebagainya, atau jasa setup. Satu lagi. Lalu ketiga adalah menjualkan hasil dari workflow ini teman-teman. Contohnya yang digunakan oleh pimpinan rektor ini teman-teman, atau pengusaha yang ada di Kota Padang ini. Beliau tidak tahu, baik beliau dan personal asistennya, PA-nya itu tidak tahu workflow ini seperti apa. Mereka hanya mau tahu cara gunain Telegram botnya tersebut untuk mengatur jadwalnya. Nah, itu mereka membayar ke kami, ke kantor maksudnya ya, itu bulanan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ada 3 monetisasinya ya, teman-teman. Oke, saya rasa itu aja. Mohon maaf saking panjangnya video ini ya. Oh ya, saya perlu ingatkan teman-teman, teman-teman kalau pengen belajar bagaimana menggunakan N8N ini, berarti teman-teman kan perlu bisa mengakses atau punya akun N8N ya. Teman-teman udah tahu, daripada ada 2 cara ya, teman-teman langsung ke website N8N-nya, berlangganan di sini, di mana sebulan ada $24. Kita udah hitung di awal tadi hampir 400.000, atau teman-teman mau opsi hematnya adalah menggunakan sumompo.com ini dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di N8N ini. Berlangganan sesuai kebutuhannya, mulai dari 15.000 aja, bandingkan kalau harus langganan langsung di awal seharga $24 atau hampir 400.000 tadi. Semua linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi, teman-teman cek aja di sana. Itu aja dari saya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar ya. Semoga saya bisa jawab. Mungkin juga teman-teman ada semacam kebayang gitu ya, aduh kayak ini saya kalau dibikinin workflow automation seperti ini akan ngebantu saya banget nih ya, dalam hal apa. Mungkin teman-teman kepikiran, boleh berikan di kolom komentar juga. Itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.